Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para pendengar dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita curahkan ke junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari yaumul kiamah. Para pendengar setia Radio Dai dan juga pemirsa MAJ TV serta para pendengar Radio Gaul dimanapun Anda berada. Di kesempatan sore hari ini masih bersama Ustadz Muslihin LC. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bagi Anda semuanya kaum muslim yang lagi kurang enak badan, semoga lebih baik lagi. Yang lagi sakit, semoga diangkat penyakit Anda semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam kajian sore, yaitu membahas mengenai seputar fikih kontemporer, dan di kesempatan sore hari ini tema yang akan diusung yaitu menjual makanan kadaluarsa. Nah, seperti apa nanti bagi Anda yang ingin bertanya di season kedua di 082133670000 atau di 0246746352. Waktu sepenuhnya kita serahkan kepada Ustaz Muslim. Monggo silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa tafaddal wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Radio DAS dimanapun Anda berada, para pemirsa MAJT TV, para pendengar Radio Gaul, para pendengar dan pemirsa semuanya, entah melalui apa saja, alhamdulillah di acara yaitu rutinan setiap Sabtu sore dengan pembahasan-pembahasan yang mungkin beredar atau berlaku di sekitaran kita, namun kita belum mengetahui hukumnya atau penjelasannya. Nah, setiap Sabtu sore kita akan membahas mengenai beberapa hukum yang mungkin berada di kalangan kita, tapi kita belum memahami atau belum legeo atau belum tahu hukumnya. Harapannya adalah apa? Tujuan dari kajian ini adalah kita semakin mengenal hukum-hukum Allah dan juga ikhlas melakukannya. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tahu hukumnya terus kita abaikan, atau kita tahu hukumnya terus kita acuh tak acuh misalnya. Bukan berarti seperti itu, tapi ya berusaha untuk menjadi lebih baik dengan mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kajian-kajian yang lain di setiap malam sore, Senin, Selasa, Rabu dan sebagainya. Itu semuanya ya pastinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mengaji kita mendengar saja itu sudah mendapatkan pahala, apalagi tambah memahami ilmu dan sebagainya. Harap pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, di sore hari ini kita akan membahas tentang hukum menjual makanan kedaluarsa. Hukum menjual makanan kedaluarsa. Nah, kita perlu memahami ketika ada makanan itu sudah lewat batas ya, atau mungkin sudah melewati tanggalnya, itu apakah terus otomatis memang diharamkan menjual, atau apa saja yang diharamkan menjual? Contoh misalnya, bisa saja kan kita menjual roti yang sudah basi, tapi kan bukan untuk dimakan. Nah, tapi untuk di apa? Ya mungkin bisa saja untuk pakan lele misalnya, atau untuk apa. Jadi banyak kasus yang berkembang atau yang berkembang dari judul ini, yaitu menjual makanan yang sudah basi. Yang kedua, misal makanannya itu pas tanggalnya hari ini habis, tapi kan ada orang yang mungkin ya mantep lah, gak akan terjadi apa-apa misalnya ketika makan ini.
Apalagi dohirnya masih bagus, misalnya roti atau apa wis, pokoknya yang expired hari ini tapi dia yakin tidak akan terjadi apa-apa. Kira-kira itu juga akan bagaimana? Secara kalau dalam peraturan mungkin undang-undang pemerintah dan sebagainya ya, makanan yang dijual melewati batas expired itu melanggar undang-undang negara itu secara. Nah, permasalahannya ada, ini kasusnya kan banyak ya. Ada yang belum expired tapi masih sudah rusak. Tanggalnya masih jalan, tapi barangnya sudah nggak enak. Apakah itu juga hukumnya bagaimana? Nah, yang kedua, ada yang dohirnya masih bagus tapi tanggalnya lewat. Nah, ini kan ada juga yang dohirnya masih bagus tapi tanggalnya kelewat. Nah, ini bagaimana juga? Ada yang memang dohir dan juga tanggalnya sudah selesai. Nah, ini mungkin ini ya seperti itu keadaannya. Tapi kan ada juga yang tanggalnya belum selesai tapi sudah expired atau sudah rusak. Mungkin salah SOP dalam menyimpan misalnya kayak, atau mungkin apa dan sebagainya. Nah, dari sini ketika kita bertanya mengenai bagaimana hukumnya Ustadz, yaitu menjual makanan yang sudah selesai masanya atau kedaluarsa, itu hukumnya bagaimana? Nah, kasusnya itu berkembang. Maka kita akan berusaha untuk memahami satu-satu pertanyaan yang tadi, atau mungkin barangkali ada yang belum terjawab atau kejawab, maka bisa ditanyakan nanti di sesi kedua. Yang pertama adalah ketika makanan tersebut sudah selesai kadaluarsa dan juga dohirnya sudah tidak bisa dikonsumsi asli, jadi dohir dan batin, maka boleh menjual aslinya tidak boleh dijual untuk dikonsumsi, haram hukumnya. Menjual untuk dikonsumsi sama pembeli. Apalagi kok dia tidak menunjukkan, padahal dia tahu kalau barang ini sudah expired atau sudah selesai kadaluarsa, tapi dia tidak ngomong. Ini termasuk orang-orang yang man ghasyana falaysa minna. Orang-orang siapa yang menipu maka tidak termasuk dari golonganku. Jadi kalau dia penjual tahu bahwa barangnya sudah selesai tapi kok dia tidak tidak ngasih tahu sama pembelinya, ini termasuk menipu dan juga haram hukumnya. Karena zahir dan batinnya, barangnya juga jelek atau juga barangnya tanggalnya juga selesai. Yang kedua misalnya, ini sudah selesai yang pertama, yaitu haram hukumnya ya. Zahir rusak, tanggalnya juga rusak. Nah, ada yang dohirnya tidak rusak tapi tanggalnya rusak, tanggalnya selesai, kualitas masih bagus, kelihatan bagus. Nah, ini masuk dalam kategori aib, cacat, barang yang cacat. Kalau mau dijual boleh, asalkan dikasih tahu ini sudah selesai. Kalau kamu mau beli silahkan. Dohirnya masih bagus, roti misalnya, atau apa wis barang apa misalnya, atau agar-agar dan sebagainya. Dohirnya masih bagus tapi tanggalnya selesai. Ini masuk kategori aib. Harus dikasih tahu pembelinya. Kalau mau beli silahkan, enggak juga monggo. Nah itu bagus. Dan ini boleh, menjual tetap masih boleh. Tapi dengan syarat harus ngasih tahu. Yang kedua, apalagi tahu kalau kualitasnya tidak bagus. Tanggalnya selesai, kualitas barangnya juga tidak bagus. Ini tadi kan sudah dikatakan ya haram ya ini. Ketika dohirnya rusak, tanggalnya juga rusak, maka haram hukumnya. Apalagi tidak ngasih tahu, tambah haram 2 kali. Yang kedua, tanggalnya rusak, dohirnya masih bagus. Contoh misalnya bisa saja roti, air mineral misalnya, barangkali ada expirednya. Atau mungkin apa yang kira-kira lama, obat misalnya, obat-obatan. Nah, tanggalnya rusak tapi zahirnya masih kelihatan bagus. Maka bagaimana?
boleh bagi penjual itu menjual barang tersebut asal harus ngasih tahu pembeli bahwa barang ini sudah selesai masanya. Walaupun dohirnya masih bagus tapi ini sudah selesai. Kalau mau beli silahkan, enggak juga silahkan. Iya. Dan hukum bagi pembeli bagaimana? Hukumnya boleh membeli, entah dimakan sendiri kalau dia memang yakin tidak apa-apa. Yang kedua juga boleh membeli untuk dibuat mungkin yang lain lah, kayak tadi pakan ternak lele atau ayam dan sebagainya. Nah ini, jadi dalam artian begini, secara garis besarnya ketika makanan itu sudah expired, sudah selesai, kedaluarsa, itu belum tentu kok harus dikonsumsi sama pembeli, bukan. Tapi bisa saja ya untuk yang lainnya, asalkan masih bisa bermanfaat, itu jual belinya sah. Jual belinya sah. Misalnya ya tadi agar-agar atau apa wis. Kalau masalah makanan barangkali mungkin bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya. Atau obat misalnya sudah kedaluarsa tapi dimanfaatkan untuk apa ya obatnya. Ya, kalau misalnya bisa dimanfaatkan selain untuk dikonsumsi, itu bisa sah. Karena syaratnya barang yang dijual belikan itu adalah diantaranya tohiron suci, mungtafaan bihi, yaitu bermanfaat. Bermanfaat itu bukan hanya dikonsumsi tapi bermanfaat untuk yang lain. Makan manuk atau mungkin apel tapi sudah misalnya sudah apa ya, sudah seten, tapi kan tidak untuk dimakan. Tapi untuk dibuat opo misalnya. Nah, itu bisa saja. Yang penting asal ada tohiron, makdurun ala tasalumihi, mungtafaan bihi. Makluman. Jadi ada manfaatnya. Nah, walaupun secara itu melanggar peraturan pemerintah, misal ya sudah expired ya, sudah selesai kedaluarsa. Kok melanggar peraturan pemerintah, itu dikembalikan. Apakah selesainya atau kedaluarsa itu bisa membahayakan tubuh atau tidak? Kalau memang kelewat tanggalnya sudah jauh kan sudah bisa berbahaya. Tapi kalau baru hari ini atau kemarin sudah selesai, nah misalnya belum tentu hari ini itu langsung membahayakan makanannya, maka masih bisa dijual. Nah, terus yang terakhir adalah jika yakin berbahaya, makanan ini berbahaya, sudah expired ya, secara dohir tadi ya rusak, secara batin tadi rusak, maka itu ya haram hukumnya. Tapi kalau tadi secara dohir masih bagus, secara batin selesai masa tanggalnya, ya boleh dijual. Nah, asalkan yang pembelinya ya dikasih tahu pertama bahwa ini barang sudah selesai. Yang kedua ya tidak jelas-jelas membahayakan. Kalau membahayakan kembali ke pasal yang pertama tadi. Nah, jadi kita akan membaca tentang dalil-dalil yang diterangkan oleh para ulama ya, dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu wa dhabitu indahum. Jadi kriterianya menurut para ulama tentang barang yang bisa dijual belikan, anna kullama fihi manfaatun tahillu syar'an fa inna bai'ahu yajuzu lian al-ayana khuliqat liman fa'atil insan. Jadi setiap sesuatu yang ada manfaatnya dan manfaatnya itu halal, bisa dirasakan secara atau halal secara syariat, maka boleh dijual belikan. Karena barang apapun itu diciptakan untuk kemanfaatan manusia. Jadi barang tadi walaupun expired tapi kok masih ada manfaatnya, untuk pakan kucing, untuk pakan burung, untuk apa? Tidak untuk dikonsumsi misalnya, maka sah-sah saja menjual barang yang sudah expired. Yang kedua, kok untuk dikonsumsi, maka harus dikasih tahu pembelinya bahwa barang ini sudah selesai. Kalau kamu mau beli silakan, tidak silakan. Nah ini. Karena ya nanti mau dimakan silakan, karena dia juga yang akan nanggung resiko sendiri, dan antara bahaya dan tidaknya mungkin dia sudah bisa mengukur. Asalkan penjualnya sudah ngasih tahu bahwa ini sudah selesai. Nah, kalau misalnya ini ya, barang kita membeli barang, ternyata nyampe rumah sudah kita beli, nyampe rumah
barang ini sudah expired, sudah selesai, sudah kadaluarsa. Maka sikap kita bagaimana? Karena kita tadi dari awal sudah mengatakan bahwa ketika masa tanggal selesai itu termasuk aib, maka penjual harus ngasih tahu. Iya. Ketika penjual tidak ngasih tahu, kok pembeli baru tahu nyampe rumah, itu sebagaimana pembeli membeli barang yang aib, yang ada cacatnya. Maka secara syariat boleh dikembalikan, boleh diretur ulang. Nah, secara syariatnya boleh dikembalikan karena ini ada cacatnya. Sebagaimana ketika membeli barang yang di situ dia tidak tahu ternyata ada cacatnya atau ada kerusakan, maka secara syariat boleh mengembalikan, meminta kembalian atau kembali enggak jadi jual beli. Itu namanya khiyar aib. Itu ada cacatnya dia khiyar. Ada hak khiyar itu memilih antara melanjutkan membeli atau tidak. Kok misalnya penjual tidak mau, wah kasihan terserah kamu, salah dewe ya. Ya di situ ya sudah terpaksa. Secara walaupun itu terpaksa haram sedikit, tapi ya kesalahannya pembeli juga tidak meneliti. Nah ini kesalahan pembeli juga tidak meneliti. Tapi ya itu tadi, bagi penjual yang sudah tahu expired kok tidak ngasih tahu, itu hukumnya haram. Maka ya bagaimana ya pesannya para kiai mungkin itu adalah ya mencari rezeki itu ngopo, rezeki itu sudah ada yang ngatur Gusti Allah. Ngapain tidak pakai cara yang haram dan sebagainya. Tetap kita berusaha untuk mencari yang halal. Sama-sama sudah dibagi sama Gusti Allah, tidak mencari dengan cara atau dengan jalur yang haram. Seperti itu. Terus tadi dikatakan juga penjelasannya, kalau barangnya itu sudah expired dan barangnya masih kelihatan bagus, apakah boleh dijual? Masih boleh, dengan cara ngasih tahu pembelinya bahwa ini sudah selesai. Bagi pembeli boleh membeli apa tidak, kalau untuk dikonsumsi, untuk dimakan juga tetap boleh. Karena apa? Pembeli juga tahu kira-kira saya makan ini enggak bakal mati atau tidak, tahu juga. Nah, ngasih juga tahu resikonya juga, kecuali mungkin obat-obatan yang dia nggak tahu ya. Tapi kalau makanan apa kayaknya masih bagus, biasanya pembeli ya tetap dibeli. Nah itu juga sah. Kenapa? Karena dalam Islam barang atau sesuatu yang tidak jelas-jelas bahaya itu hukumnya masih boleh. Contoh misalnya misalnya beli racun, padahal ini jelas-jelas racun nih. Tapi dia tahu bahwa saya itu biasa mangan kinian. Walaupun ini obat menurut orang lain, itu menurut saya nggak ada apa-apanya. Dan dia jelas akan selamat, itu boleh. Apalagi hanya makanan yang dohirnya sudah bagus walaupun expired. Jadi misal ya, kalau dalam kitab Al-Majmu' dikatakan amma idza arada tanawula dawa'in fihi summun. Orang yang ingin mengkonsumsi obat yang di situ terdapat racunnya. Qala Abu Hamid qala Syekh Abu Hamid fi Ta'liq wa Shahibul Bayan qala Syafi'i rahimahullah fi kitabis shalah in ghalaba ala dhannihi annahu yaslamu minhu jaza tanawulu. Ketika seseorang mau minum obat yang di situ ada racunnya, kalau kita kiaskan dengan permasalahan kita, mau minum obat yang di situ sudah expired, tapi baru sehari 2 hari misalnya. Dan in ghalaba ala dhannihi, jika dia hampir yakinnya atau kemantepannya itu selamat ketika minum tersebut, maka boleh meminumnya, dan otomatis tadi jual belinya juga boleh. Jadi sudah kelewat expired, tapi dia biasa rotine seenak, agar-agar seenak atau apa makanan masih enak. Iki setike ya isih kremes-kremes misalnya apa piye. Nah
Jadi dia punya anggapan yang kuat ya bahwa dia akan biasa selamat, maka juga boleh sah jual belinya. Tapi bagi penjual tadi harus mensyaratkan, yaitu menjelaskan bahwa makanan ini atau barang ini sudah kelewat batasnya. Adapun pembeli masih boleh membeli. Karena di keyakinan pembeli walaupun sudah kelewat sehari seminggu tapi zahirnya masih bagus, masih tetap dimakan, enggak apa-apa. Nah, itu. Jadi jika keyakinannya dia, tapi kalau keyakinannya sebaliknya, jika keyakinannya pembeli itu akan membahayakan, kok dia tetap beli untuk dimakan, ini enggak boleh juga. Sudah tahu ini ragu-ragu dia ya. Tapi yang salah kan ya pembeli sendiri. Ngopo wis ngerti nek ragu-ragu, makanannya expired, dia ragu-ragu. Kok ya isih meh dituku padahal ya meh dipangan. Kan ini kesalahan sendiri. Nah, bagi penjual ya harus menjelaskan bahwa barang ini sudah selesai. Nah, itu. Ini dalam kitab ya. Dalam kenyataan bagaimana kenyataannya? Ya secara kalau dalam kenyataan kan ada undang-undang dan sebagainya. Bahkan ada ketika ada sweeping atau operasi, itu makanan-makanan yang sudah expired bahkan langsung disita sama polisi. Ya secara itu ke polisi melakukan hal tersebut itu sudah baik dan sesuai dengan syariat Islam juga. Karena inti daripada Pak Polisi adalah mencegah. Mencegah. Jadi kok ada barang expired kok masih dijual, ya tugasnya polisi ya mencegah juga. Adapun tugasnya penjual boleh menjual tapi harus dikasih tahu bahwa barang ini expired. Silahkan mau beli monggo, enggak juga monggo. Itu. Jadi masih ada apa ini? Ada kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Ini sudah kelewat tanggal tapi silahkan mau beli atau tidak monggo. Nanti mungkin dikasih tulisan yang besar ya, barang sudah expired, silahkan beli atau tidak silahkan. Nah, itu sudah sesuai syariat Islam itu. Nah, adapun Pak Polisi atau apa kok menyita atau bahkan mengasih peringatan kepada penjual, ya itu juga sama, sudah sesuai SOP karena pemerintah itu hadir untuk apa? Untuk ad-daf'u, untuk menolak bahaya. Jadi, kalau dalam kaidah fikih kan ad-daf'u aqwa minar rafa, atau mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, itu prinsipnya Pak Polisi benar jadinya. Ketika ada misalnya di di sweeping atau di ada operasi makanan dan sebagainya, atau mungkin dari badan BPOM ya, kok misalnya melakukan operasi terus menyita barang, ya itu sudah betul. Karena apa? Tugasnya pemerintahan itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah gitu. Mungkin kesalahannya adalah penjual tidak ngasih tahu bahwa barang ini expired, silahkan kalau mau beli, tidak monggo, gitu harusnya ya. Jadi kan pembeli bisa membeli untuk dimakan kalau dia yakin, bisa membeli untuk apa misalnya. Tapi kalau membeli untuk dijual lagi ya salahnya dia juga ya, harusnya juga ngasih tahu barang ini sudah selesai. Kalau mau beli monggo, tidak ya monggo. Nah, seperti itu. Nah, terus jadi sebelumnya kita bisa ngasih kesimpulan ya, bahwa barang yang sudah kedaluarsa itu belum tentu membahayakan. Secara syariat ya. Kalau secara kedokteran pasti membahayakan. Entah terkena virus apa dan sebagainya. Nah, terus bagaimana hukum menjualnya tadi ya? Ketika sudah expired, dohirnya juga sudah jelek, maka haram menjualnya. Dohirnya wis ketok elek juga, barangnya sudah tanggalnya sudah selesai, hukumnya haram menjualnya. Entah dijelaskan entah tidak, haram. Kecuali untuk yang lainnya, tidak untuk dimakan. Nah, ya berarti wajib ditulis sih, ini tidak untuk dikonsumsi. Kalau mau beli silahkan ditaruh sampah atau dikasih kucing dan sebagainya, bisa. Nah itu. Nah, secara berarti kan tidak haram secara mutlak toh.
Bisa tidak untuk dimakan, silahkan dikasih apa misalnya kambing atau apa boleh. Yang kedua, sudah expired tapi barangnya masih bagus, maka sikapnya bagaimana bagi para penjual atau pembeli? Bagi penjual harus ngasih tahu bahwa ini sudah expired, silahkan kalau mau beli monggo, tidak juga monggo. Harus ngasih tahu. Kok tidak ngasih tahu, dia termasuk daripada masuk ancaman, yaitu gurur. Ancaman dia menipu, dia nghish. Kalau dalam kitab Az-Zawajir Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Az-Zawajir itu dosa-dosa besar. Di antaranya adalah ma hukiya min suwari dzalikal ghish, yaitu al-ghish, yaitu menipu. Dia sudah tahu kejelekan barangnya tapi dia tutupi. Kalau dalam cerita sahabat kan ada yang menjual beras atau apa, tahu basah, tapi ditutupi, nggak dikasih tahu, nggak diperjelas. Ini juga termasuk penipuan. Jadi dosa dan haram kalau tidak ngasih tahu bahwa barang ini sudah expired. Nah, itu bagi penjual. Yang kedua, penjual harus tadi ya, tanggalnya selesai, doirnya masih bagus, penjual harus ngasih tahu. Kalau tidak ngasih tahu termasuk penipuan. Bagi pembeli bagaimana? Pembeli silahkan. Kok dia keyakinannya saya nggak apa-apa makan ini, boleh membeli dan sah hukumnya beli karena sudah dikasih tahu sama penjual. Nah, tapi kalau dia membeli untuk dimakan, kok dia yakin akan selamat, nggak apa-apa, boleh. Atau mau dikasih kucing atau apa, apalagi boleh lagi. Nah itu. Tapi kalau dia ragu-ragu kayak aku iki wani pora dan kok malah membeli, ya kesalahannya pembeli sendiri. Wis retin ragu, wis ditulisi, apa sih mbok tuku ya karepmu. Nah, dan sebagainya. Terus sikap yang ketiga adalah bagaimana ketika penjual tidak ngasih tahu bahwa barang ini sudah expired, kok pembeli membeli sampai di rumah tahu bahwa barangnya sudah expired, maka ini masuk dalam kategori aib, cacat. Pembeli boleh mengembalikan barangnya secara secepatnya. Kecuali ikhlas lah, ya wis lah, hanya nggak rezekine ya berarti nggak apa-apa. Nah, tapi kalau tadi sudah tidak dikasih tahu, walaupun itu keharaman bagi penjual ya. Terus nyampe rumah, lu ternyata barangnya habis ini masa aktifnya, maka harus mengembalikan langsung. Itu harus, namanya itu aib, khiyar aib. Dia harus cepat langsung dikembalikan. Kok ngenteni lah sesu-sesu rong dino maka batal. Jadi harus cepat kalau khiyar aib itu. Ya, demikian. Baik, Ustaz, luar biasa ya. Sebelumnya nih belum masuk di tema. Kita sebagai seorang penjual nih atau pembeli deh ya. Seorang pembeli, apakah kita harus teliti juga dengan adanya kadaluarsa tersebut di dalam makanan atau dan di kemasan lainnya. Dan apakah kita juga harus beli barang itu ada logonya atau labelnya dari MUI contohnya atau BPOM kayak seperti itu. Monggo silakan. Iya. Ya, kalau itu kan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau memang barangnya itu adalah buah ya, sebenarnya nggak perlu harus ada labelnya MUI. Tapi ya secara pemerintah ini kalau nanti melawan peraturan pemerintah, ini secara syariat saya mengatakan ya, berbeda dengan peraturan pemerintah ya. Ini sudah saya perjelas ya. Secara syariat tidak, karena apa? Itu sudah jelas halalnya. Adapun misalnya kok ndadak ana racunnya, itu langka yang tidak perlu, nggak patek dianggap gitu loh. Walaupun sudah ada labelnya, kalau itu masuk dalam kategori ana racunnya, ya bisa saja. Bisa saja. Nah, kalau berarti misalnya kok buah atau apa, nggak perlu ada label halalnya. Sudah pasti boleh dibeli dan halal dibeli. Kenapa? Tapi kalau misalnya makanan atau misalnya kini bahannya apa saja, atau mungkin apalagi yang model-model sembelihan, ayam, sosis atau dan sebagainya yang itu rawan dan syaratnya banyak, karena kan harus dipotong bagaimana syaratnya dan sebagainya, maka itu ya sebisa mungkin harus ada labelnya MUI.
Apakah itu menjadi syarat? Yaitu kehati-hatian diri sendiri. Secara syariat, kalau kita mengatakan karena di dalam syariat nggak ada ya, harus ada syaratnya label MUI kan nggak ada, atau label sekarang Kemenak halal nggak ada. Tapi semuanya kembali kepada kehati-hatian masing-masing. Jadi kadang saya punya teman, Mas. Saya juga bingung. Ada orang itu hidupnya di Semarang, nggak mau makan ayam. Karena apa? Alasannya apa? Alasannya masih banyak penyembelih yang belum tersertifikasi. Saya bingung. Saya yang ustaz, yang kajian fikih kontemporer aja saya makan ibaratnya. Kamu yang wala ustaz, wala siapa ini? Ini saya agak tersinggung pas ketika di situ. Ya, tapi saya ngambil pelajaran. Oh, inilah orangnya ya dengan keyakinannya masing-masing. Dan batin saya ustadz aja masih makan, tapi ya itulah. Nah, itu contohnya. Jadi kalau yang masalah model yang rentan seperti itu ya bagusnya memang harus ada labelnya MUI. Tapi kan kalau ayam potong apa di pasar ya harus ada label MUI kan dan sebagainya. Ya. Berarti itu sebagai bentuk kehati-hatian ya Ustadz. Iya. Baik, kita break sebentar Ustadz ya, untuk Anda semua kaum muslim yang ingin bertanya di 0821 336 70.000 atau di 0246 746 352. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan bahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. .9 FM Radio Dais, Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Para pendengar dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, masih dalam kajian sore dan silakan untuk Anda bergabung, kirim salam dan bertanya ya, tentu saja di 0821 336 70.000 atau di 0246 746 352. Sambil menunggu nih ada yang sudah bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Bu Nur mau bertanya, kalau misalkan beli sate tapi kita tidak tahu cara menyembelihnya nih atau tidak ya, sesuai atau tidak, kalau dimakan hukumnya apa nih? Ini dari Bu Nur nih. Iya. Ini sesuai dengan yang kita bahas terakhir tadi. Iya.
bagaimana kayak saya ceritakan tadi teman saya yang sebegitunya, masya Allah. Ya, ini kenapa kok saya masih makan? Padahal ini melanjutkan cerita saya tadi ya. Prinsip saya apa toh dan prinsip dia apa? Ini kan tadi mengulang cerita ya bahwa saya punya teman itu nggak mau makan ayam. Pas ketika dapat snack malah ayamnya kasih saya. Dia ngomong alasannya karena banyak penyembeli yang belum tersertifikasi, Ustaz. Dan sebagainya lah ya intinya. Saya bingung. Saya tadi kan sudah mengatakan saya bingung. Saya itu yang ustaz ngisi radio dais gitu. Kamu enggak ustaz enggak apa. Saya aja makan sampai punya ide sampai tak makan juga tamu baziran gitu. Nah, prinsip saya apa? Ya, prinsipnya itu kita itu hidupnya di Indonesia yang mayoritas muslim. Beda kalau kita hidupnya misal di Amerika yang mayoritas non muslim, maka harus ada sertifikasinya, harus ada labelnya, hati-hatinya lebih. Kalau kita hidup di mayoritas umat muslim, syaratnya penyembelih itu walaupun tidak tersertifikasi, itu paling minimal adalah muslim. Muslim walaupun fasik gak sholat itu masih tetap bisa dikatakan ya muslim. Tapi untuk lebih bagusnya biasanya diserahkan kepada kiai dan sebagainya. Lah nek kiai kok nyembelih ya motong terus kan ya reget. Nah itu paling minimal. Adapun yang lain sunnah contoh misalnya ya harus soleh itu sunnah. Maksudnya ya itu kualifikasi tambahan. Yang kedua harus takbir, bismillah. Terus kalau dalam menyembelih kambing ya doanya itu semuanya sunnah. Secara syarat yang utama adalah muslim. Nah di Indonesia mayoritas muslim dan kita tahu ya di pasar-pasar itu sudah dipotong. Nah, jadi dari ini kita membangun husnudzon. Membangun husnudzon dalam artian apa? Secara contoh misalnya ya, ini ada air mineral. Apakah najis atau tidak walaupun di sampingnya itu delalah di pinggir kali yang mungkin banyak peceren misalnya. Apakah najis atau tidak? Kita kembalikan kepada gholibnya asalnya ya airnya masih suci. Karena apa? Ya walaupun di samping-sampingnya terdapat peceren atau apa, ya air yang pertama suci. Yang kedua ya mungkin tertutup dan sebagainya. Walaupun tercampur dengan peceren dan sebagainya, tetap kembali ke gholibnya. Bahwa air yang tertutup itu ya masih enggak masuk kemasukan dan sebagainya. Kembali kepada hukum asal yaitu suci. Tapi ini kembali kepada hukum ghalib, yaitu mayoritas. Di Indonesia muslim, terus yang kedua ya hampir semua ayam di pasar-pasar itu sudah disembelih. Walaupun misalnya ada 1-2 ayam yang belum sempurna nyembelih, misalnya kadang ada yang lihat atau difotokan ke saya misalnya. Ini gimana Ustadz, hukumnya Ustadz? Nyembelih delalah iki pas sing ora patek ngono. Ya itu ya ada 1-2 yang seperti itu. Tapi secara umum itu adalah bisa kita ambil secara umumnya itu halal. Yang kedua sate. Nah kalau kita pakai prinsip yang itu, prinsip ghalibnya di Indonesia mayoritas dan sebagainya, dan hampir semuanya sudah disembelih, maka ya halal. Apakah kita perlu ngecek sedetail secara fikih? Tidak perlu. Karena fikih sudah dengan korinah tanda-tanda itu sudah mencukupi. Nah, adapun pengen hati-hati ya monggo. Bahkan sampai kiai-kiai saja kan ya tetap makan. Apa perlu kiai harus mengecek ulang? Tapi juga ada yang mungkin adalah kehati-hatian. Silakan. Tapi fikih itu sudah cukup dengan korinah, dengan tanda. Kira-kira ini sudah sekian dan kenyataan di pasar, kenyataan ini sudah sekian, ya sudah husnudzon. Nah, itu fikih pakainya itu. Nah, adapun lebih dari itu, nah itu masuk dalam kategori mungkin tasawuf, yaitu kehati-hatian. Ya, jadi maka saya katakan tadi, misalnya membeli sate di pinggir jalan, apakah itu sudah halal? Ya nek kamu meyakini bahwa itu haram ya monggo. Adapun yang meyakini halal ya monggo dengan itu tadi saya kasih tahu prinsipnya.
Nah, adapun kok haram karena belum ada sertifikat MUI ya. Ya proses toh ya. Lah nek setiap dagang sate ning pinggir-pinggir jalan kan MUI KB atau sertifikat KB ya. Ya itu kan sudah digencarkan sama pemerintah sekarang ya. 1.500 apa UMKM gratis ngurus sertifikat halal ya. Iya. Ya itu antara upaya. Tapi kan tetap nanti disurvei ya kenyataannya disembelih kan gitu toh. Nyataannya sembelih. Apalagi misalnya sate yang jelas halalnya adalah sate ikan laut, urang, apa itu nggak perlu sertifikat halal itu. Wader, Iya, itu mesti halal Pasti ya. ya mesti halalnya. Walaupun yang ngasih itu orang non muslim misalnya ke muslim, tak kayak wader, tetap halal. Nggak perlu sertifikat halal. Nah makanya tadi sudah saya katakan secara fikih, secara hukum Islam itu ada beberapa barang yang tidak perlu sertifikat halal. Ya walaupun tambah sertifikat halal itu tambah bagus. Contoh buah, contoh ikan laut tadi. Jadi makanya kami adapun ketika hidupnya kita di misalnya di Singapura, Amerika, maka harus hati-hati dan tidak sembarangan beli sate di pinggir jalan terus halal, tidak. Kalau ini harus lebih. Nah, karena lihat mayoritasnya. Jadi itu saya kasih prinsip saya. Jadi makanya kenapa saya ya secara ya memang masih muda lah ngopo dadak urip super sulit sendiri. Iya. Tapi enggak apa-apa. Saya juga menghormati prinsipnya. Tadi cerita teman saya kan saya juga agak tersinggung. Saya itu ngaji fikih loh dan sebagainya. Saya aja makan sampai punya dia tak makan kawan. Dia enggak makan kan. Itu aja. Baik, 6746352 atau di 0821333670.000. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Mbak Wiwit di Lampir Kidul mau bertanya nih, apa hukum membeli mukena dari uang hasil curian? Apa masih tetap dapat pahala kalau dipakai mukenanya? Terima kasih. Iya. Nah, memang rezeki itu ya apa ya? Barang itu kan ada dua ya. Ada barang itu suci, ada barang najis. Ada uang juga dua. Uang itu ya halal, ada uang yang haram. Nah, syarat untuk ibadah itu adalah secara fikih misalnya, itu adalah menutup aurat. Secara fikihnya, ketika seseorang sholat dengan menutup aurat, maka sholatnya sah. Pertanyaannya adalah ketika misalnya ya pecinya atau apa itu dari hasil barang curian atau gosopan, itu bagaimana? Maka secara hukum fikihnya itu sholatnya dia sah. Adapun pahalanya tidak dapat pahala. Contoh misalnya sejadah punya orang dinggo. Nah secara hukum fikih sholatnya sah, gugur kewajiban sholatnya. Tapi apakah dapat pahala? Tidak dapat pahala. Nah, ini. Nah begitu juga berkerudung. Kerudung dari uang hasil haram kok dibelikan kerudung, ya dia ya bagaimana ya, apalagi tahu kalau itu dari uang haram ya, tambah double wis tahu dinggo pengajian bisa. Apakah itu dapat pahala? Ya secara fikih kalau kita kiaskan yang ada di keterangan yaitu sejadai gosopan itu ya tidak dapat pahala. Ya begitu juga ketika pengajian kok kerudunge setiku ngene koncone orang kondo misalnya atau pencurian ya itu ya nek pengajiannya sih untuk absennya tetap dia di absen ya karena absen hadir dan juga dapat snack pastinya, dapat makanan tapi enggak dapat pahala gitulah ya. Secara zahir dia hadir tapi secara batin ya harus ada syarat-syarat kesucian. Karena kita ya ini bukan saya menjauhkan seseorang dari tasawuf. Maka ini perlu saya pertegas, selain fikih juga ada yang namanya tasawuf. Yaitu ada yang namanya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal ketika orang sholat laki-laki itu cukup misalnya pakai sarung tok karena apa? Sudah menutupi antara pusar dan dengkul. Tapi secara tasawuf apakah itu pantas di depan Gusti Allah? Di depan Pak Presiden kok ngono ya dianggap wong gila, mungkin diusir sama pas pampres. Masa di depan Gusti Allah kayak gitu? Nah, ini kita harus menggabungkan antara fikih juga dengan tasawuf.
Nah, begitu juga ketika pengajian, pakainya pakaian yang hasil haram. Ya, secara fikihnya mungkin ya dia sudah memenuhi syariat, yaitu nutup aurat, hadir untuk snack, untuk apa sudah. Tapi apakah pantas di depan Gusti Allah? Ini saya tahu ini kerudung kemarin nganu di toko mana, ngambil di toko ini, baju punya teman saya tak ambil, dan apakah pantas ngadep Gusti Allah seperti itu? Itu secara tasawuf. Makanya kalau dalam prinsip orang bersyariat ya, man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassak. Siapa yang syariat to hal haram to tanpa tasawuf bisa saja menjadi fasik. Nah, iso dadi fasik. Contoh tahu sholat itu antara duhur sampai asar, jam sekian sampai jam sekian. Akhirnya dia nek sholat akhir terus. Karena apa? Fikihnya ya men ngene iki, fikih ya oleh kok. Nah, ini kan secara di depan Gusti Allah kan tidak pantas gitu loh. Nah, ini kalau dia menggampangkan sampai sedemikian, itu namanya masuk ke dalam kategori fasik. Ya fasik. Jadi dia tahu fikih, tahu tapi enggak dibarengi tasawuf. Ya secara tasawuf gimana? Ya malu lah sama Gusti Allah. Salat kok jam 2:30 wae duhure misalnya. Asar kok ora ndang asar wis bareng sedulu adzan ora ndang asar, ngenteni 5:30. Maghrib ngenteni. Ya secara fikih memang iya betul sah, tapi secara tasawuf juga harus dibarengi. Malu sama Gusti Allah, salat tepat waktu dan sebagainya. Nah, waman tasawwafa walam yatafaqqah, siapa yang tasawuf tanpa fikih faqad tazandak, dia akan hampir dimungkinkan menjadi orang yang zindik, orang yang mengkufuri Allah. Dalam artian apa? Sholawat, tok dzikir, tok tapi ora patek salat, ora tau ngaji, ora syariate ora patek dienggo, tapi masya Allah cekelane tasbih terus misalnya. Yaitu tasawuf tanpa syariat. Tapi semuanya harus bareng. Ya apalagi ya harus syariat, tetap syariat dibarengi tasawuf dan sebagainya. Satu lagi nih Ustadz nih, ada dari Ibu Ani mau bertanya mengenai hukum formalin. Dan ketika makanan ada formalin itu bagaimana hukumnya? Iya. Nah, mungkin dulu kayaknya sudah pernah dibahas ya dulu tentang formalin. Jadi itu harus dibaca lagi ya. Dalam artian bagaimana bahayanya formalin untuk apakah paten pasti. Terus yang kedua dari apa formalin itu. Misalnya kalau saya misalnya sekarang tidak dulu kan sudah pernah kita bahas dan dulu mungkin saya membaca tentang pembuatan formalin apa dan sebagainya. Nah, kalau sekarang ya saya masih kabur lagi tentang pengetahuan formalin. Jadi hanya bisa mengandai, misal andai saja formalin dari barang yang suci misalnya. Terus kalau sedikit tidak membahayakan makanan, maka kan boleh membeli makanan ada kandungannya formalin. Nah, ini harus selesai dulu ya. Kalau dari barang yang haram ya itu sudah nggak usah dibahas. Tapi kalau dari yang bahan yang halal, formalin itu terus kok sedikit dan tidak membahayakan makanan, maka boleh. Tapi kalau banyak terus membahayakan, banyak ya, kebanyakan formalin, kebanyakan micin dan generasi micin dan sebagainya. Kebanyakan formalin dan membahayakan ya pastinya haram. Nah, itu perlu tahu itu formalinnya itu loh. Kadarnya. Ya, kadarnya atau yang membahayakan berapa dan sebagainya itu. Jadi saya untuk menjawab ini ya wallahu alam. Tapi secara perkiraan seperti itu ya. Jadi ketika dengar atau pemirsa kok penasaran dengan hukumnya formalin ya baca dulu formalin itu yang bahaya bagaimana. Kadarnya berapa, makanan yang terdapat formalinnya apakah langsung berbahaya. Nah nanti bisa dijawab. Kalau tidak langsung berbahaya, kalau formalin dibuat tidak dari barang najis, barang suci misalnya, tapi kok tidak langsung berbahaya, maka masih tetap boleh membeli makanan yang mengandung formalin. Tapi kalau kadarnya sekian kok membahayakan, maka ya tidak boleh. Menjual pun tidak boleh. Sudah tahu kalau itu formalinnya 10%. Ketika orang makan hampir mungkin pasti kena serangan jantung misalnya atau serangan apa. Ya itu juga tidak boleh menjual. Nah, jadi yang perlu dicari adalah
ini formalinnya ini yang membahayakan yang seberapa dan sebagainya. Karena secara usul fikih itu dalam kaidah dikatakan al hukmu far'un an tasawwurihi. Hukum sesuatu, hukum apalagi hukum syariat Islam itu cabang dari penggambaran. Jadi ya harus ketika mau menghukumi A, B, C, halal, haram harus tahu gambarannya dulu. Harus tahu gambarannya dulu. Yaitu ya kalau dalam kasus yang pertanyaannya ini ya saya pun harus tahu formalin tuh gimana, kadarnya yang berbahaya bagaimana, pembuatannya dari apa dan sebagainya. Tapi secara jawaban nanti akan kembali ke situ. Kalau membahayakan sekian maka haram. Kalau sedikit tidak membahayakan apalagi mungkin ada manfaatnya misalnya dengan kandungan sedikit formalin maka boleh. Nah, kalau pembuatannya dari suci atau pembuatannya dari najis nggak boleh sama sekali dan sebagainya. Itu harus tahu tentang Mengetahui itu. ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Ustaz ya atas kebersamaannya. Banyak ilmu sekali yang bisa kita dapat kaum muslim di kesempatan sore hari ini. Kita berjumpa kembali di Sabtu pekan depan. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.